ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Ngobrol Pintar. Oke, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Gimana perjalanan hari ini Kang? Alhamdulillah lancar, aman, terkendali 86. Ya. Gimana nih Kang Bobi nih? Teman gelusukan pantang apa? Gak ada kata lelah Kang ya? Untuk Pantang mundur walau sampai jemur. Asik. Walaupun kaki narok-tok ya tetap narok naik gunung dan nih. Oke gini Kang, kita ngobrol malam ini enaknya sambil ngopi dulu Kang. Oh iya pastinya dong. Ya kan masa acara ngopi Kang ya? Ya. Seruput lah tuh. Seruput. Sebelum kita masuk, kita seruputin dulu aja. Mantap. Beuh, ajib ternyata ngopi Kang ya. Tapi inget juga teman-teman untuk selalu support channel pastinya kita. Oke Kang, di acara ngobrol kita kali ini lebih serunya kita ngobrolin sejarah yang lagi hangat-hangatnya lagi ya. Oh iya, tentunya. Ya maksudnya dibilang lagi hangatnya lagi rame-ramenya lah kalau dibilang. Biasanya kalau rame begitu, hangat gitu, cenderung banyak perdebatan lah ya. Banyak kontroversi lah ini. Ya ada perbedaan pendapat lah. Gitu. Biasanya kalau yang viral-viral seperti itu, biasanya seperti kayak gitu tuh. Ya betul. Tapi jangan lupa dong untuk teman-teman, walaupun kita sebelum masuk ke acara nih, jangan lupa ngingetin nih untuk mensupport channel kita ya. Betul, penting. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyak lah. Iya, pasti ya. Dan juga komen di kolom komentar setiap video Pasti kita yang kita tayangin ya. Biar di kolom komentar itu biar kita menjalin ajang silaturahmi ya. Betul. Untuk mencari informasi dan mengikat persaudaraan lah itu. Betul. Setuju sekali. Oke Kang, kita nyenggolin tadi nih yang lagi rame-rame kontroversi ya. Sejarah apa? Bercerita di mana ya? Yang ngobrolin yang keterkaitan dengan sejarah ya gitu. Sejarah kan kita di perjalanan napaktilas itu kan nalasirah, napaktilas itu sejarah kan ya. Kalau kita di acara ngopi kali ini ya ngobrol-ngobrol perjalanan kita lah. Ya. Ya lebih tepatnya obrolan-obrolan yang moga-moga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video kita kan. Oke, seperti itu. Ya yang tentunya nggak lepas dari sejarah. Ya Kang Tapi, Bobi ya. Iya betul. Setuju. Ya lebih tepatnya kita nanya ke senior kita dulu yang lebih senior. enaknya diobrolin malam ini apa nih Kang nih? Kalau senior nggak ada kata senior nih semua gitu. Lebih tua lah. Justru cenderung kalau saya itu paling imut lah. Betul. Gitu. Lebih enak ngobrol apa nih Kang nih? Gitu. Ya sebetulnya kita mau ngobrol apa yang tentu kan keterkaitan dengan sejarah. Cuma kan memang kalau yang menarik yang lagi rame-rame itu kan yang sampai sekarang itu selalu menjadi Perbincangan aja. selalu jadi perbincangan hangat Ya betul. gitu, yaitu mengenai warisan leluhur. Betul. Yang bisa dikatakan situs sejarah, cagar budaya dan sebagainya, yaitu Gunung Padang. Situs Tepat Gunung dah. Padang. Lebih seru nih kalau kita ngobrolin Gunung Situs Padang Gunung nih. Padang. Situs Gunung Padang itu kan memang merupakan sebuah situs yang betul-betul ya bisa dikatakan sangat spektakuler untuk amazing pada masa kini, karena memang itu di luar perkiraan, di luar akal pikir Betul. manusia zaman sekarang, karena kondisi dari tempatnya dan struktur bangunan yang ada di situ ya, sehingga seakan-akan untuk masa sekarang ini memang agak tidak masuk di akal.
Ya, betul Kang. Ditambah lagi dengan temuan-temuan Yang baru itu ya? temuan-temuan yang berada di situs Gunung Padang itu pun banyak sekali mengundang perbedaan pendapat, Nah, itu. gitu kan, dari baik para arkeolog, para sejarawan, ataupun para geolog juga. Ya, Itu ya. Lebih terjadi tepatnya Kang, perbedaan. yang lebih menarik, banyak temuan di Gunung Padang itu banyak kontroversinya juga ya. Gitu. Ya, Banyak itu kan, perdebatan lah ya gitu kan. intinya kan karena setiap ahli itu mempunyai mempunyai metodologinya Oh. masing-masing, mempunyai keilmuannya masing-masing. Ya, sehingga sampai sekarang ini belum menemukan titik temu yang pas mengenai kesepakatan di antara mereka dalam artian mengenai temuan-temuan ataupun jejak sejarah dari situs Gunung Padang itu. atau peradaban yang ada di sana. Lebih seru juga nih Kang Bobi nih. Kalau pemahaman Kang Bobi gimana nih? Pemahaman Kang Bobi soal situs Gunung Padang ini? Ya kita yang tahu-tahu aja kan, soalnya kan kita sudah pernah mengunjungi, terus di video-video kita narasinya kan udah tayang juga kan Kang. Jadi kan situs Gunung Padang ini jadi katakan luar biasa. Memang situs Gunung Padang ini sudah dimuat dalam laporannya Enjikrum di tahun sekitar 1914 atau 41 gitu ya. Iya. Gitu. Dan hingga sekarang tempat tersebut masih hangat dibicarakan karena selain tempat yang luar biasa itu sampai sekarang tuh masih banyak ditemukan temuan-temuan artefak baru ya yang bisa dikatakan di luar nalar gitu. Ya. Di luar pemikiran manusia juga Kang. Ya, dan itu yang menjadi sumber, mungkin itu salah satu hal yang menjadi sumber perdebatan antara para ahli ya. Iya betul. Jadi selain tempatnya yang berada di ketinggian, area luasannya pun itu mencapai 2.900 meter persegi lebih ya. Jadi ya sangat membutuhkan penelitian lebih lanjut karena sampai sekarang fungsi dari situs Gunung Padang ini ya seperti dikatakan tadi masih banyak diperdebatkan. Masih banyak diperdebatkan. Intinya masih kontroversi lah kan sampai saat ini. Ya lebih tepatnya Gunung Padang itu satu dibilang banyak penemuan yang masih kontroversi Kang ya. Yang kedua untuk destinasi wisata juga lumayan bagus juga kan, karena gimana ya untuk destinasi wisata yang memajukan pemandangan yang luar biasa kan, bisa menghadap ke Gunung Gede, ke gunung yang ke Gunung Salak lah yang ada di Bogor itu cukup luar biasa juga untuk kalau bahasa Sunda mah yang baru orang terningis lah gitu, menenangkan pikiran itu cukup enak juga Kang ya. Apalagi pas kita pertama masuk langsung disuguhi dengan batu-batu yang luar biasa kan, nanjaknya. Betul. Berapa Kang tuh tanjakannya? Mode sangat itu lumayan Lumayan juga ya. Lumayan. Ya jadi memang kan untuk sekarang ini situs Gunung Padang itu ya selain tempat tersebut merupakan satu cagar budaya warisan leluhur, yang keduanya pun yang merupakan tempat berwisata. Iya, untuk berwisata bagi setiap kalangan dimanapun untuk mengunjungi ke tempat tersebut. Ya. Nah, ketika satu tempat bersejarah itu menjadi satu tempat wisata, tentunya perlu pengamanan, perlu perhatian yang ekstra, karena kan dikhawatirkan dengan orang yang berdatangan ke situ kan kita tidak mengetahui berbagai macam karakter ya, setidaknya meminimalisir dari tangan-tangan jahil kan, seperti itu yang bisa merusak atau dan sebagainya ya. Syukurnya kan memang untuk di situs Gunung Padang ini sangat ya terjaga dan terawat, dan pengamanannya juga cukup baik, cukup baik, sehingga sampai sekarang pun situs Gunung Padang ini baik posisi yang bebatuan yang berada di teras 1 sampai teras 5 pun itu sangat terjaga. Tapi di balik itu semua itu merupakan satu tempat wisata,
walau bagaimana juga ini adalah merupakan satu tempat yang sangat bersejarah sekali, yang memang harus terkuak kemisteriannya itu, yang bisa dapat menjadi pengetahuan bersama untuk generasi sekarang atau akan datang. Ya kan seperti tadi Kang Boris bilang ada temuan-temuan itu memang merupakan satu fenomena di mana ketika satu tempat ditemukannya satu tempat warisan laut, tempat bersejarah, satu situs, nah itu di situ akan menimbulkan satu perdebatan yang begitu tajam gitu kan, baik dari karangan ilmuwan, para arkeolog, geolog ataupun para sejarawan semuanya. Karena apa ya? Karena penemuan baru kan. Iya. Nah tentunya harus diuji dengan berbagai macam metodologi gitu kan. Ya apalagi kan situs Gunung Padang ini ada yang mengatakan ini merupakan satu piramida, kan ada juga yang mengatakan ini punden berundak kan, seperti itu. Itu kan yang sebetulnya menjadi satu polemik ya bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui bahwasanya pada prinsipnya situs Gunung Padang ini apakah memang merupakan satu piramida, bentuk piramida, ataukah satu punden berundak gitu kan. Ya bahkan ada satu pendapat mengatakan bahwasanya situs Gunung Padang ini memang sengaja dibentuk sebagai berbentuk punden berundak itu untuk menutupi bangunan yang berada di bawahnya, di dalamnya itu. Intinya artinya di bawah dari punden berundak ini, di situs Gunung Padang ini, di bawahnya itu berarti ada ruang gitu ya. Ada ruang gitu. Jadi memang di situs Gunung Padang ini kan di balik di bawahnya itu ada sebuah ruang atau bangunan yang memang tertutup dan bahkan dilapisi oleh tembok yang sangat tebal. Bahkan ya diduga itu bahwasanya ruang tersebut semacam ruang, ya bisa dibilang kalau bahasa sekarang itu ruang astronomi. Gitu. Itu bahkan ada yang berpendapat, ada yang mengatakan seperti itu gitu, berdasarkan hasil penelitiannya ke tempat tersebut gitu. Ya, itu kan memang bisa sangat menarik sekali bahwasanya pada zaman dahulu yang ya berarti bisa dikatakan pada saat itu tuh wilayah Gunung Padang itu bisa dikatakan sudah masuk kategorinya zaman modern gitu kan. Zaman modern pada masa itu. Kita tidak bisa menyamakan zaman modern pada masa itu dengan sekarang. Mungkin ketika itu sudah ditemukannya teknologi modern. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah ya, makanya yang jadi pertanyaan, ya saya juga sempat berpikir, ya apakah ini situs Gunung Padang ini memang merupakan, apakah ada keterkaitan dengan satu kisah misteri juga gitu kan, yang mungkin pernah ya tidak begitu asing, yaitu mengenai hilangnya kota Atlantis itu. Nah, kota Atlantis ya. Nah itu kalau saya sih sempat ya dari mencoba mengkaji dan menganalisa mengenai perihal situs Gunung Padang, kurang lebihnya seperti mirip seperti Atlantis yang hilang kayak gitu. Ya sebenarnya gini Kang, yang mungkin banyak orang berdatangan ke situ berbondong-bondong lah intinya pengen mengetahui di dalam ruangannya itu mungkin dulunya bekas bekas kalau dibilangnya masa karma gudang penyimpanan dibilang lah harta gitu kayak gimana, itu mungkin yang membuat orang penasaran mungkin Kang. Kalau para ilmuwan sudah pasti. Kalau para ilmuwan dia pasti pada saat datang ke situ dia secara mendetail dan sebagainya. Beda dengan masyarakat umum. Kan ruangannya gitu. Juga bukan cuma satu Kang ya, nyampe berundak-undak juga kan. Ya, itu. Jadi dari kalau untuk para ilmuwan, baik itu namanya arkeolog, sejarawan atau geolog, tentunya dia akan secara mendetail kan pada datang ke situ. Beda dengan masyarakat umum yang datang ke situ. Ya, kalau masyarakat umum datang ke situ otomatis ya mungkin hanya ngelihat sekedar yang tampak aja bagaimana melihat ini gitu seperti itu. Tapi kalau orang yang meneliti, ilmuwan atau sejarawan, dia akan secara detail gitu kan gitu, mencari informasi, meneliti mengenai situs Gunung Padang ini. Ada yang
bisa dikatakan mungkin bisa dibilang apa namanya bangga lah Iya, gitu betul. kan, bangga berjiwa besar dengan situs Gunung Padang ini. Ada juga yang bersifat skeptis dengan situs Gunung Padang ini kan itu. Nah itulah memang itu memang ya biasa polemik-polemik yang terjadi gitu kan. Ya salah satu contoh yang mungkin sampai sekarang ini mungkin masih terjadi apa namanya perbedaan pendapat, perdebatan itu mengenai ditemukannya batu menyerupai Kujang, tuh. kujang yang berada di Gunung Padang gitu. Itu ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah artefak yang dibuat oleh manusia, dengan peralatan yang modern pada masa itu. Ada juga yang mengatakan ini hanya Buatan hasil alam yang cuma berbentuk aneh. Betul. Itu sampai di apa namanya diuji lab. Sampai diuji lab si batu yang berbentuk kujang itu atau yang ditebur batu kujang Gunung Padang itu mengandung kadar serat yang cukup tinggi gitu kan, dari kadar besi dan apa namanya, dan seratnya itu serat kawat dari yang ada di dalam batu itu, logam itu. Nah itu kan yang bikin sangat menariknya itu mengenai berarti sebuah batu yang ditemukan di sana itu yang menyerupai kujang itu dengan pada saat diuji lab memiliki kandungan itu, ya bisa dibayangkan lah kondisi teknologi pada masa itu seperti apa kan ya Om Bob ya gitu. Jadi kalau saya pertama kita lihat dari segi usia dulu ya. Kalau dari segi usia itu di kedalaman beberapa meter di atas permukaan itu setelah uji penanggalan karbon itu ditemukan angka bahwa situs Gunung Padang itu usianya itu mencapai 25.000 tahun sebelum Masehi. Bisa kita bayangkan peradaban macam apa ketika itu ya. Betul. Kalau kita membayangkan ketika itu teknologinya sudah Canggih juga. dianggap modern Iya, ya. betul. 25.000 tahun sebelum Masehi itu kalau kita bandingkan dengan piramida Mesir yang usianya hanya 5.000 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum ada piramida Mesir itu Gunung Padang itu udah berdiri ya, secara usia. Kemudian secara kalau kita membayangkan peradaban macam apa atau suku macam apa yang ketika itu meninggal di Gunung Padang, meninggal di Gunung Padang, ya kita bisa membayangkan bahwa betapa tuanya peradaban Nusantara ini, di mana ketika 2.500 tahun sebelum Masehi di kawasan Cianjur ini sudah ada peradaban yang mampu membentuk satu bangunan yang bahkan sampai saat modern sekarang ini, kalau kita membayangkan untuk membangun yang semacam itu ya bisa dikatakan sangat-sangat sulit ya, sangat sulit untuk mengumpulkan batuannya atau mengangkut ke arah lokasinya, alat-alat yang diperlukan untuk itu. Ya, intinya Gunung Padang ini memang kalau jadi suatu hal yang kontroversi, yang menjadi perdebatan itu menurut saya sangat wajar ya, sangat wajar karena ini memang temuan yang luar biasa yang perlu pengkajian lebih dalam, dan memang sampai saat ini pun belum terbacakan. Berbagai macam penelitian baik uji karbon, uji laboratorium dan sebagainya masih dilakukan. Dan mudah-mudahan saja dengan ya, banyaknya penemuan-penemuan baru bisa lebih membuka dan memberikan titik terang misteri yang terdapat di Gunung Padang ini, Kang Ogo. Ya memang kalau apa yang disampaikan sama Om Bob tadi, dari segi usia pun memang itu sudah diakui, bahkan sudah situs Gunung Padang ini pun sudah tercatat di UNESCO gitu kan, sudah tercatat di UNESCO, merupakan salah satu warisan leluhur gitu kan, warisan leluhur yang memang sudah sangat jauh sekali, sudah sangat lampau sekali. Dan bahkan untuk dari tingkat
untuk kategori cagar budayanya sendiri sudah masuknya nasional gitu Betul, kan. nasional. Jadi bukan daerah lagi, tapi kategorinya sudah mencakupnya situs Gunung Padang ini kategorinya udah nasional. Nah ini kan yang menandakan bahwasanya daya tarik dari situs Gunung Padang ini magnetnya yang sangat luar biasa. Ya, betul. Bahkan daya tarik ini sampai bukan hanya di dalam negeri saja, tapi sampai ke luar negeri gitu kan. Ya. Kan dari Netflix sendiri dah pernah meliput. Iya, Ya. jadi baik para peneliti, para ilmuwan luar negeri ataupun para jurnalis gitu kan. Para jurnalis dari luar negeri pun berdatangan Ya, sudah mengunjungi situs Gunung Padang tersebut kan, yang ingin mengetahui sebenarnya mengenai jejak peradaban dari situs Gunung Padang ini. Ya tentunya pertama yang ditelusuri adalah dari segi struktur bangunannya, ada apa saja yang ada di situ. Ya tentunya dari situ mungkin akan bisa mengarah kepada zaman pada masa suku apa pada masa dulu ini yang tinggal di situ, kayak yang berperadaban di situ. Tapi memang hingga sampai sekarang ini belum bisa dipastikan bahwasanya Gunung Padang ini berdiri ini pada masa suku apa. Walaupun memang ada juga yang berpendapat dikaitkan dengan suku yang berada di kawasan Amerika Selatan sana, seperti itu kan gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu ketika merasa tersisihkan, mereka pergi lari dari daerahnya dan menetap di situ. Ada yang mengatakan berpendapat seperti itu gitu. Itu satu hal-hal yang logis, cuma itu kan memang membutuhkan dalam artiannya bisa dikatakan bukti yang kuat gitu kan, Nah itu kembali lagi memang kalau membahas mengenai situs Gunung Padang ini ya memang itu memang yang tidak akan pernah habisnya gitu kan. Bukan hanya kita, baik orang-orang di luar sana pun, kalangan di luar sana ini sangat menarik ketika mengungkap mengenai kemisterian Gunung Padang gitu kan. Yang arti disebut ini Gunung Padang itu gunung cahaya ya. Gunung cahaya mungkin karena posisinya berada di atas gunung itu. Di atas kan gitu kan. Ya bahkan kan di Gunung Padang itu lebih menariknya mungkin kalau untuk orang awam ya, sekedar pengen tahu kan dengan destinasi wisatanya satu, yang keduanya kan di situ banyak ada batu yang bunyi juga kan, ada batu kecapi ya, mungkin orang-orang sekitar yang mungkin untuk para pelajar naik ke situ kepengen lebih mendalam belajar dengan budaya-budaya Sunda kan. Di situ ada batu kecapi, terus batu apa yang satu lagi kan? Gamelan. Itu kan banyak juga ya, itu lebih menarik juga kan di Gunung Padang itu. Emang satu misterinya luar biasa, yang kedua banyak batu yang kalau dibilang mah aneh lah. Ya kalau dibilang orang awam mah aneh, dibilang aneh gimana Kak? Ya banyak kan batu ya di sekitaran juga, apalagi di pinggir-pinggir sungai kan banyak sama ya batunya kayak gitu. Tapi yang di Gunung Padang itu ada batu bisa bunyi biola, ada bisa batu. Bukan biola, kecapi ya, gamelan. Belum ada biola gitu. Ya sama aja. Ya. Begini, kalau ketika kita berkunjung ke Gunung Padang, kita harus agak-agak teliti juga gitu. Iya betul. Meneliti, artinya kita harus lebih memperhatikan gitu kan, karena kalau hanya sekilas kita melihat itu hanya sekedar main-main lah, gunungan batu gitu yang membentuk anggaplah gunungan ya, iya, gitu ya. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, kita akan menemukan banyak sesuatu yang luar biasa. Di antaranya itu tadi adanya batu gamelan, adanya batu kecapi, lain. Ditemukan juga di sana juga ada yang disebut dengan batu kujang ya, betul. Batu kujang yang artinya dia bentukannya itu ada di batu gitu, bukan membentuk kujang. Dan justru yang bentuk kujang itu ditemukan terakhir di kedalaman di teras 5 itu ya. Nah, jadi itu kan ditemukan bentukan apa yang mirip dengan kujang itu kan di teras 5 ya, di sisi sebelah barat. Dan
Itu pun jadi satu kontroversi. Sebagian orang mengatakan bahwa itu hanya kebetulan batu yang membentuk seperti itu, ya artinya itu pembentukan alam. Tapi kalau secara itu sangat simetris ya. Artinya kita melihat dari bentukan dirinya itu ya mempunyai sisi yang sama gitu. Artinya itu memang kalau menurut saya memang sengaja dibentuk, dan ya kontroversi itu ya wajar-wajar saja lah. Bisa kita menyikapinya. Kalau untuk Kang Pablo mungkin punya gambaran yang lain. Ya mungkin punya gambaran yang lainnya. Di situ kan di Gunung Padang itu banyak dengan isi-isi di dalamnya itu kan semacam banyak ada tapak mau kayak gitu ya. Apalagi ada batu kursinya juga. Iya, memang kalau untuk Gunung Padang itu udah, untuk temuan-temuan itu udah banyak sekali gitu kan, udah banyak sekali yang ditemukan. Termasuk kayak semen purba juga ada yang untuk mengikat antar batunya itu semen purba gitu kan, dan juga mengikat buka seperti peralatan-peralatan zaman purba itu. Jadi memang temuan-temuan itu memang sudah banyak yang ditemukan di Gunung Padang, termasuk logam mulia itu kan, logam mulia. Memang kalau untuk logam mulia ini apakah memang ini kategorinya sebagai memang bisa dikatakan itu apakah harta kekayaan pada kala itu, ataukah untuk menunjukkan kejayaan. Jadi kan kita yang ya berdasarkan penelitiannya itu, ini yang masih ditelisik itu apakah logam mulia ini menunjukkan sebagai satu memang harta kekayaan pada saat masa itu, ataukah menunjukkan satu bentuk simbol kejayaan atau kekuasaan pada masa itu. Nah itu kan memang ya kalau untuk temuan-temuan itu sendiri ya katakan tadi memang sudah cukup banyak di situs Gunung Padang ini yang ditemukan, ya sampai kedalamannya itu yang tadi Om Bobi sampaikan kan, diperkirakan sudah usia sekian gitu kan. Berarti kan ketika dikatakan di kedalaman sekian meter sudah diperkirakan usia sekian, itu berarti kan sudah sampai penelitian sudah sampai ke bawah situ. Nah kalau dimisalkan tidak sampai ke bawah situ, kecil kemungkinan bisa ditentukan bahwasanya usianya kan. Nah itu ya memang kan untuk situs Gunung Padang ini kan satu peradaban berbagai macam masa gitu, berganti masa gitu kan, dari masa yang satu ke masa-masa yang lain. Jadi dari masa yang sebelumnya disempurnakan lagi pada masa itu. Nah itu jadi mengenai situs Gunung Padang ini itu memang sangat bisa dibilang itu sangat unik, sangat misteri. Ya termasuk pada saat kita berkunjung ke sana pun ya saya sendiri merasakan ya kalau bahasa ininya tuh orang yang berbeda gitu pada saat di sana itu, pada saat di situs Gunung Padang. Bahkan ketika saya posisi berdiri pada saat datang ke Gunung Padang itu, pada saat kita ke Gunung Padang berdiri di posisi yang di teras kedua, posisi di teras ke Gunung Gede itu kan. Posisi di teras kedua itu yang saya rasakan pada saat itu, saya tuh seakan-akan sedang berdiri di sebuah kapal. Di sebuah kapal, karena kan di antara teras 1 dengan teras 2 kan tingginya cukup agak tinggi. Nah, itu saya merasakan seperti saya kayak berada di sebuah kapal nakoda yang di bawahnya ini kan, kalau sebuah kapal itu kan, dan itunya tuh yang saya rasakan itu pada saat di teras 2 melihat hamparan di luarnya itu seperti ya lautan aja yang dirasakan, lautan. Nah, itu saya ya nggak tahu kenapa ketika pada saat di situs Gunung Padang itu, ketika di teras 2, pada saat di teras 2 dan diizinkan oleh sang juru pelihara untuk merasakan di situ, kok merasakan hal seperti itu kan. Nah itu, nah karena kan memang kita tujuannya adalah bagaimana kita untuk mencoba mengkaji, mendalami dan merasakan situasi yang ada di situ seperti itu. Nah
Ya, saya tidak tahu ketika orang-orang yang lain ketika berkunjung ke situ, datang ke situ merasakan seperti apa kan seperti itu. Cuma kalau saya secara pribadi yang saya rasakan sih, bahkan saya berpikir ini apa yang ini mah berdasarkan perasaan aja ya, berdasarkan perasaan bukan berdasarkan data atau keilmiahan kan seperti ini, berdasarkan perasaan aja. Berdasarkan perasaan aja. Jadi saya merasakan bahwasanya ya mungkin dulunya menurut perasaan saya itu dulunya di luar Gunung Padang ke bawah, di bawahnya itu adalah merupakan lautan. Itu yang saya rasakan. Tapi kan betul atau tidaknya ya saya juga nggak tahu. Nah kalau Om Bobi sendiri waktu saat kita ke Gunung Padang gimana tuh pada saat merasakan di sana? Kalau saya sendiri ya ketika itu memang ketika dalam kunjungan ketika itu memang kita sedang mengadakan liputan ya. Iya betul. Bukan, jadi saya hanya sekedar mengagumi dan apa istilahnya, merasakan sesuatu yang beda, luar biasa. Ya, betul. Luar biasa. Sama, Saya hanya melihat betapa indahnya pemandangan yang kita lihat ketika kita berdiri di posisi yang tanpa berceritakan tadi. Cuman saya tidak sampai berimajinasi bahwa di depan saya itu adalah lautan. Memang kalau kita melihat struktur dan bentuknya itu di pundakan teras pertama, kedua dan seterusnya itu memang bentukannya itu ya menurut saya mirip, kan memanjang itu mirip dengan sebuah kapal. Jadi katakan mirip dengan sebuah kapal. Jadi bahkan saya tidak membayangkan bahwa itu mirip dengan piramida. Enggak. Tidak membayangkan seperti itu. Saya membayangkan itu mirip dengan bentukan sebuah kapal yang sangat besar. Dan saya rasa itu memang dibangun tidak dalam waktu yang singkat. Artinya mungkin bisa ratusan bahkan ribuan tahun ya, dan dibangun oleh lintas generasi. Jadi si struktur bangunan ini dikatakan pembangunannya lintas generasi dari. Artinya ketika dibangun itu mungkin tidak sampai selesai dan mungkin ditinggalkan, kemudian ada lagi penghuni peradaban di situ dan dilanjutkan gitu. Karena ini struktur yang sangat apa ya, dalam segi pembangunan pun sangat tidak bisa dikatakan sesuatu yang dibentuk secara instan gitu. Jadi mungkin ya bisa dikatakan pembangunannya bisa ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Ya, kalau dibilang kata Kang Bobi tadi ini apa di situs Gunung Padang itu lintas generasi, kan pas kita berkunjung ke situ kata seorang pemandu kita setelah karena Juru Pelihara, bahkan di situ ada petilasan Raja Prabu Siliwangi juga kan ya di teras terakhir. Ya mungkin masuk juga kan kalau lintas generasi, soalnya saking pengen tahunya mungkin ya orang-orang terdahulu kita berkunjung juga ke situ, bahkan nyampe kalau bisa mah bermukim lah mungkin di situ juga. Mungkin kalau itu bisa saya tambahkan itu mungkin dari segi penggunaan ya. Iya, itu artinya dari setelah itu jadi masih tetap dimanfaatkan oleh generasi terbaru sekarang ini. Contohnya ya Sang Prabu Siliwangi pun pernah singgah di situ dan bertirakat atau berkapan di situ, dan di situ pun ada petilasannya. Iya betul. Bahkan petilasannya di teras terakhir juga kan, yang paling atas juga kan. Ya itu memang kan kalau keterkaitan dengan Sang Prabu pernah singgah di situ itu ya rasa-rasanya tentunya karena kan memang untuk situs Gunung Padang ini yang kalau sekarang gitu kita kenal yang disebut dengan daerah Cianjur itu ya pada masa itu kan memang masih bagian wilayah kekuasaannya, kan bagian dari wilayah kekuasaannya ya tentunya kemungkinan dalam pengertiannya Sang Prabu pun otomatis akan
datang ke situ, akan singgah di situ, ya beliau mungkin entah dalam rangka melakukan satu ritual kah, atau dalam artian rangka satu apa, kalau bahasa ini hening lah, menyepi lah kan, dan sebagainya, atau memang untuk menghormati para leluhurnya pada masa itu kan gitu. Nah itu jadi tentunya bukan hal yang aneh ya. Bukan hal yang baru ya, sama seperti kita ketika mengunjungi ya satu tempat-tempat yang memang keterkaitan dengan sejarah itu sendiri. Nah itu jadi memang ketika berada sebuah tempat-tempat bersejarah yang khususnya di daerah kawasan Jawa Barat, itu memang biasanya selalu tidak terlepas dengan perjalanan dari Sang Prabu Siliwangi gitu. Biasanya memang rata-rata kecenderungan mayoritasnya sih seperti itu. Selalu ada keterkaitan. Nah, pengenalan seperti itu. Nah itu memang kalau ya dalam artian ya Gunung Padang ini kan ya selain warisan leluhur kita ya pada masa lampau itu. Nah ini kan yang menariknya lagi, itu yang bikin saya menarik pun ya ada yang berpendapat ini merupakan Atlantis juga, kota Atlantis yang hilang gitu di situ. Ini saya sampai berpikir apakah iya memang Gunung Padang ini adalah suatu peradaban, karena kan kalau kita baca, karena kan Atlantis itu kan yang pertama kali menuliskan Pluto, itu filsuf dari Yunani itu. Nah itu kan yang pertama kali ada munculnya kota Atlantis yang hilang itu adalah seorang filsuf dari Yunani, yaitu Pluto. Nah, memang tidak diketahui keberadaannya itu di mana. Cuma dikatakan satu negara yang maju, yang agraris dan sebagainya, dan kepulauan. Dengan ciri-cirinya itu memang lebih melekatnya di wilayah Nusantara gitu. Bahkan banyak yang mengatakan adanya di Pulau Jawa bagian selatan juga gitu. Kan ya. Nah, dari ciri-ciri yang berada di kawasan sekitar Gunung Padang, ada yang mengaitkan ini seperti ciri-ciri yang dikatakan oleh Pluto kan, seperti itu. Bahwasanya situs Gunung Padang ini adalah satu peradaban ya yang hilang lah yaitu Atlantis itu. Nah, itu memang untuk kebenaran itu ya masih banyak kajian yang lebih mendalam lagi kan, seperti itu. Tapi ya di balik itu semua, ini berarti kan ketika ya itu banyak perbedaan pendapat, perdebatan dan sebagainya, analisa. Wajar lah Bang ya. Berarti apa? Ya ini Gunung Padang ini satu situs yang memiliki magnet yang sangat luar biasa. Bahkan mendunia ya. Mendunia ini ya, saya berpikir gini, ini magnetnya sangat luar biasa ini, sampai banyak sekali perdebatan dan sebagainya, baik dalam negeri ataupun dari luar negeri. Ya mungkin kan berarti banyak perdebatan, semua orang berbeda pendapat masing-masing, mungkin kan banyak perdebatannya di situ. Iya, pendapat pasti ya, mereka perbedaan pendapat. Cuma di balik itu semua kan maksudnya ini situs Gunung Padang ini memiliki daya tarik gitu, ya, magnet yang sangat luar biasa, sehingga membuat orang-orang di mana-mana gitu, baik dalam negeri ataupun di luar negeri, itu berdatangan ke sini ini ingin mengungkap. Ya, betul. Ingin mengungkap berarti kan di sini ada satu hal yang memang sangat terpendam sekali, yang cukup luar biasa, sehingga ya mereka tentunya meyakini, mereka ini meyakini ini tempat, ini peradaban yang sangat luar biasa pada masa itu. Nah, sehingga mereka berbondong-bondong lah banyak datang ke sini. Kalau misalkan mereka tidak meyakini, ya kecil kemungkinan lah gitu kan. Kalau misalkan dalam negeri oke, tapi kan ini sampai dari luar negeri semua kan. Nah itu sih ya mungkin kan lebih bagusnya daripada banyak kontroversi ya. Ya walaupun dalam negeri, di luar negeri, ya lebih bagusnya berkumpul lah semua arkeolog, menyatu. Ayolah kita bareng-bareng memecahkan situs Gunung Padang ini. Maksudnya yuk kita gali sama-sama Kang. Itu mungkin lebih bagus juga ya, digali sama-sama, jangan berbeda pendapat lah. Intinya kita berharap kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini, semoga ini bisa betul-betul terungkap
dan kebenarannya itu diungkap. Jangan sampai ada rasa ketakutan. Iya, betul. Artinya rasa ketakutannya, wah, ketika tempat ini bisa diungkap sebetul-betul dengan sebenar-benarnya gitu. Ada rasa ketakutan bahwa peradaban dunia itu akan beralih ke Nusantara ini. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya memang bisa-bisa saja ke arah sana kan gitu. Cuma kan memang ini dalam artiannya perlu kehati-hatian ya, perlu kehati-hatian di dalam menentukan itu. Ya tentunya kan memang di dalam menentukan itu ya pada prinsipnya harus ada pendalaman yang luar biasa, kajian yang luar biasa gitu kan, dari berbagai ahli, berbagai ilmuwan, baik mereka yang ahli geologi. Nah, ahli geologi ini kan ya berbicaranya mengenai lokasi tempatnya, strukturnya, tanahnya dan sebagainya. Belum lagi para ahli arkeolognya tentunya kan temuan-temuan yang ada di situ. Belum lagi mengarah kepada yang para sejarawan kan seperti itu. Nah, itu kan mereka mempunyai metodologi masing-masing, mempunyai keilmuan masing-masing kan seperti itu. Ya memang untuk menyatukan itu akan rasa-rasanya akan begitu sulit gitu kan untuk menyatukan, karena mereka mempunyai cara metodologi keilmuannya masing-masing kan seperti itu. Karena berdasarkan keilmuan yang mereka miliki, ya mungkin dari seorang ahli geolog dengan sejarawan, dengan keilmuan yang mereka miliki, metodologi yang mereka lakukan pada saat itu, ini tidak untuk menyatukan benang merahnya masih tidak ada titik temu, sulit kan seperti itu. Ya kan kalau bicara sejarah, ya mungkin sejarawan kan mengungkap ya peradaban masa lalu sejarahnya seperti apa. Tapi kalau mungkin geolog ini berdasarkan strukturnya kan, tanahnya dan yang disebut uji karbon dan sebagainya. Nah, apakah ini make sense kan seperti itu? Nah, itu mungkin jadi rasa-rasanya memang masih ya bisa dibayangkan aja ini sudah sekian tahun masih belum clear kan, gitu aja. Ya itulah itu aja. Harapan saya sih ya semoga aja minimal para ahli, para peneliti, para arkeolog Nusantara nasional ya bisalah mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya gitu. Ya nggak perlu tutupi, artinya ya ketika para peneliti di luar negeri mungkin ada rasa ketakutan untuk mengungkap kebenaran dari tempat ini gitu, dengan asumsi bahwa ketika tempat ini bisa diungkap rahasianya dan peradaban akan beralih ke sini, mungkin mereka merasa oh hal itu seharusnya jangan terjadi gitu. Jadi ilmuwan nasional inilah yang harus berani mengungkap itu gitu. Ya kan memang sampai sejauh ini itu situs Gunung Padang ini masih di bawah kendali para ilmuwan yang ada di dalam negeri. Nah, jadi para ilmuwan yang berada di luar negeri itu dia tidak diizinkan untuk lebih dalam lagi mengkaji mengenai situs Gunung Padang. Ya, kalaupun mereka ingin meneliti dan sebagainya, harus ada dipandu dan berkoordinasi dengan ilmuwan yang di dalam negeri ini. Sampai sejauh ini masih memang dikendalikan sama ilmuwan yang berada di dalam negeri. Nah itu jadi memang bedanya situs Gunung Padang dengan situs yang lain seperti Batu Jaya, Karawang itu kan itu yang mengungkapkannya ilmuwan dari luar negeri ya. Kalau Gunung Padang ini ilmuwan luar negeri tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan khusus sama ilmuwan di dalam negeri. Nah, memang agak ada perbedaan. Nah, kita hal yang mendasarinya apa kita sendiri tidak tahu, itu ya dalam artian ya mereka yang paham lah, mereka yang ngerti kan seperti itu. Jadi cuma kalau saya berpikirnya ketika ada ya itu kembali, ini memang ada satu misteri yang ini kalau misalkan ya mungkin gini sih ya, mungkin gini. Kalau saya berpikir rasa-rasanya sebetulnya mungkin sudah diyakini mengenai jejak peradaban dari situs Gunung Padang ini. Sejak peradaban dari situs Gunung Padang ini
Cuma hanya saja masih sulit mungkin untuk disampaikan ke publik gitu kan, disampaikan kepada masyarakat umum, karena ketika mungkin diungkapkan ya pertama akan menjadi satu polemik, yang keduanya kontroversi yang baru gitu ya. Kontroversi yang baru, yang ketiganya ya mungkin akan banyak orang-orang yang berburu ke tempat itu. Betul. Ya kan kembali lagi itu tempat bersejarah, banyak barang-barang kuno ya, tentunya kan bakalan diyakini banyak barang-barang kuno yang mungkin masih belum ditemukan. Nah itu bisa menjadi tempat berburu bagi orang-orang yang berburu barang kuno kan. Dirusak belakangnya. Ya kurang lebihnya kan bisa juga mengarahnya ke situ, gitu kan, bisa berbagai kemungkinan seperti itu. Karena apa? Tidak mungkin kalau misalkan situs Gunung Padang itu tidak bernilai kalau orang-orang tidak pada banyak yang datang. Berarti kan ketika banyak yang datang ya sangat bernilai, mungkin ya mutiara atau berlian di dalam kan ya istilahnya mengistilahkannya seperti itu. Kalau secara pribadi mungkin mengistilahkannya seperti itu. Ya kalau menurut tim anti badai gimana nih? Kalau saya sih ya dari sini saya bertanya-tanya dari Gunung Padang, mungkinkah gitu? Kalau kita melihat kondisi sekarang ini kan ya katakanlah itu udah cenderung rusak gitu kan, dari seperti pagar-pagar yang ada jalan menuju ke teras 2 dari teras 1 itu kan, tonggak-tonggak itu udah rebah ya. Artinya konstruksinya itu udah bisa dikatakan rusak ya. Nah, saya bertanya, mungkin nggak sih Kang tempat seperti itu direkonstruksi ulang gitu? Apakah itu boleh atau tidak gitu loh, direkonstruksi gitu? Ya kalau ya saya juga tentunya kan ketika itu sudah ditetapkan menjadi satu cagar budaya gitu kalau selalu gitu, tentunya kan ada ada payung hukum, ada payung hukumnya. Nah, apakah bisa direkonstruksi ulang, diperbaiki atau tidaknya? Ya rasa-rasanya untuk biar lebih tertata mungkin aja. Boleh ya. Mungkin saja kan seperti itu. Tapi memang kembali lagi itu pun mungkin berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di situ. Sekiranya memungkinkan nggak ini direkonstruksi ulang, ataukah bisa dikatakan kalau direkonstruksi ulang akan berkurang tidak nih sisi nilai sejarahnya seperti itu. Nah itu kan penuh penuh pertimbangan kan, penuh pertimbangan itu perhitungkan kan seperti itu. Jadi tentunya pasti ya mungkin ada perubahan sedikit dari segi bentukannya, tentunya rasa-rasanya ada. Tapi kan memang untuk kondisi yang alamiahnya sendiri mungkin itu lebih menarik. Kondisi alamiahnya sendiri kan masih tertata, masih ada kan. Ya seperti kita masuk untuk mencapai teras 1 kan kita dikasih 2 jalan kan, mau lewat yang tangga asli atau yang sudah dibuat kan seperti itu. Yang di teras kedua juga Kang, yang mungkin dengan tekstur yang sekarang ini ya, dulu kan untuk naik ke teras 3 lewat tengah itu kan, ya mungkin teksturnya udah rusak, gak diperbolehkan, jadi lewatnya yang ke kanan itu kan. Ya itu kan kembali lagi untuk menjaga. Ya, untuk menjaga itu. Gitu. Kerusakannya gitu. Ya karena kan memang ya kalau misalkan untuk yang dari teras 1 ke teras 2 itu kalau mau lewat yang Saudi itu karena kan memang terlalu beresiko, terlalu beresiko sih. Teras 1 ke teras 2 ya, bukan ke teras 3 kan? Bukan, dari teras 1 ke teras 2 mungkin kalau melewati tangga yang aslinya itu mungkin terlalu beresiko bagi pengunjung, sehingga untuk menuju ke teras 2 lewat jalan yang agak pinggirnya itu seperti itu untuk lebih menjaga keamanan pengunjung pada saat ada di situ. Nah itu kalau rasa-rasanya kan memang ya seperti itu. Nah itu ya memang kalau Gunung Padang itu ya kembali lagi ya itu ada kurang lebihnya kan ada 5 teras itu kan, teras yang dimana teras 1 di bawah, dari teras 2, 3, 4, 5 itu ya sebetulnya tidak terlalu maksudnya dari puncak ya. Pada puncak tidak terlalu berjauhan lah ya, tidak terlalu berjauhan dan juga tidak terlalu tinggi, mungkin hampir. Justru yang nyampe saya itu dari teras 1 ke teras 2 ya, karena posisinya di bawah. Itu yang lebih tingginya, kalau dari teras 2 ke teras 3 kan agak rendah ya.
Nah itu ya, jadi ya karena ada posisinya 5 teras itu, jadi ya dimungkinkan itu bahwasanya situs Gunung Padang ini adalah merupakan punden berundak. Ya bahkan pun penjelasan dari sang juru pelihara pun bahwasanya situs Gunung Padang ini adalah bentukannya punden berundak. Adalah bentukan punden berundak gitu. Jadi beliau mengatakan bahwasanya situs Gunung Padang ini bukan piramida gitu, tapi merupakan punden berundak gitu ya. Punden berundak itu adalah tempat peribadatan orang masa lalu, masa lampau gitu. Ya moga-moga aja memang situs Gunung Padang ini ya selain terungkap dan sebagainya ya bisa terkelola dengan baik gitu kan, bisa terkelola dengan baik dan bisa terjaga keasliannya gitu. Kalau untuk kemisterian dan sejarahnya itu sudah sepatutnya dan sewajibnya gitu, dan sepatutnya dan sewajibnya untuk bisa disampaikan lah gitu kan, diungkap ke ke masyarakat umum, khususnya bisa dimasukkan di kurikulum pelajaran, kurikulum masukin dalam satu kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah. Jadi generasi-generasi yang akan datang itu jadi bisa mengetahui mengenai sejarah dari perjalanan dan peradaban dari situs Gunung Padang. Ya walaupun sekarang ini pun ada beberapa sekolah pun yang melakukan study tour juga kan ke sana, mengenalkan gitu di situ. Tapi memang yang dipentingkan adalah bagaimana bisa menjelaskan mengenai sejarah gitu kan dan peradaban dari situs Gunung Padang ini gitu. Nah itu semoga aja bisa disampaikan informasi itu, situsnya bisa terkelola dengan baik gitu kan, bisa terjaga dengan baik dari dari generasi-generasi yang akan datang, walaupun bagaimana situs Gunung Padang sudah masuk menjadi warisan dunia kan gitu, karena sudah tercatat di UNESCO. Oke kan, di belakang ya. Obrolan kita malam ini cukup seru lah. Mudah-mudahan aja ada yang bisa diambil manfaatnya. Betul. Dan apalah kembali kita bukan ahli, ya, bukan ahli sejarah. Kita hanya sekedar komunitas sejarah dan sama-sama belajar lah Kang ya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah atau apa yang kami ucapkan itu banyak yang salah juga, mohon maaf dimaafkan dengan segala keterbatasan. Ya apalagi berbicara dengan situs Gunung Padang ini, ya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu pengen mempelajari apa bedanya ya kita berkunjung ke situ sama teman-teman yang lainnya kan ya, mungkin harus ya mudah-mudahan terjaga, harus kan untuk dikenalkan oleh generasi-generasi yang saat ini kan. Ya mudah-mudahan, tapi gini Kang, jangan lupa sama teman-teman kita nggak bosan-bosan nih Kang ya, untuk selalu mensupport channel kita ini, untuk selalu subscribe, like dan komen. Itulah kita nggak bosan-bosan bilangin kayak gitu Kang, supaya channel kita makin berkembang. Ya, sehingga bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik khususnya keterkaitan dengan sejarah. Betul. Dan bila ada yang ingin menyampaikan pesan secara khusus, baik itu informasi, saran, kritik, atau apapun itu, ya apalagi keterkaitan dengan sejarah, bisa langsung DM di akun Instagram kami, yaitu JTV Channel. Gitu. Support selalu. Baik. Pemirsa, sekian dari kami di acara ngopi kali ini. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.